Usaha rumah makan yang berlokasi di dekat perkantoran Pemkab Banyuasin mengeluhkan sepinya pembeli. Jarangnya kegiatan yang dilakukan Pemkab Banyuasin akibat penerapan PPKM, omset usaha rumah makan turun hingga 50%. Usaha rumah makan yang berlokasi di dekat perkantoran Pemkab Banyuasin mengeluhkan sepinya pembeli. Jarangnya kegiatan yang dilakukan Pemkab Banyuasin karena penerapan PPKM, omset usaha rumah makan turun hingga 50%. Jika biasanya dalam sehari mendapat pesanan hingga 200 bungkus nasi, kini hanya 100 bungkus saja. Itu pun ditambah dari kalangan masyarakat pengguna jalan lintas timur Palembang Betung. Sepinya omset penjualan nasi bungkus diperparah dengan tingginya harga daging sapi yang kini dijual Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Sayangnya, Soekarno belum mengajukan bantuan UMKM yang terdampak pandemi dengan alasan kurang akses dan informasi. Usaha kita yang kita geluti di rumah makan ini bagaimana dampaknya? Untuk sementara ya masih stabil, belum ada pengurangan, hanya dari perkantoran yang agak berkurang. Biasanya kan banyak acara-acara, banyak pesanan, sekarang agak berkurang. Strategi kita untuk bertahan sampai sekarang ini di tengah pandemi. Ya kita kan konsumen kita mayoritas dari perkantoran, jadi kita tetap menjaga mutu, kualitas, kebersihan kita tetap jaga, kita utamakan. Kita antar ini juga ya, pesan antar ya. Ya, pesan antar. Untuk saat ini dengan kondisi sekarang ini untuk bahan-bahan segala macam itu bagaimana? Sebagian ada yang naik dan sebagian ada yang stabil. Untuk ayam, harga ayam sama daging gimana itu? Untuk daging sejak Idul Fitri kemarin masih tinggi. Untuk ayam sempat turun dan beberapa hari ini naik lagi. Kini Banyuasin telah berstatus PPKM level 2. Sebagian kegiatan masyarakat mulai berjalan normal. Pelaku usaha pun berharap kegiatan di perkantoran Pemkab Banyuasin kembali ramai sehingga meningkatkan omset penjualan pedagang. Sulaiman, IPAL TV.